ini kan bahasa kedokterannya amblyopia ya dokter ya, atau mata malas pada anak. Terus itu maksudnya apa sih sebetulnya mata malas pada anak? Kok bisa mata malas? Belajar atau gimana? Iya, matanya malas gitu ya. Gimana dok? Ya, jadi amblyopia itu bahasa kedokterannya atau bahasa umumnya kita bisa sebut dengan mata malas. Itu adalah gangguan penurunan penglihatan yang disebabkan karena gangguan perkembangan penglihatan pada saat masa kanak-kanak. Gitu. Gangguan perkembangan penglihatan ini adalah maksudnya stimulus penglihatan yang diterima sama otak kita saat perkembangan tersebut. Gitu. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam. Secara garis besar itu ada 3. Yang pertama adalah kelainan kacamata atau kelainan refraksi yang tidak terkoreksi, baik pada saat masa kanak-kanak. Bisa mata minus, bisa silinder gitu. Nah, yang kedua itu adalah mata juling. Mata juling atau strabismus itu juga bisa menyebabkan amblyopia. Mata juling sendiri dia penyebabnya juga bisa macam-macam. Banyak lagi, salah satunya bisa juga karena kelainan kacamata. Gitu. Yang ketiga terakhir adalah deprivasi atau adanya hambatan cahaya yang masuk ke dalam mata. Misalnya kayak katarak dari kecil, dari lahir, terus adanya gangguan kekeruhan media, misalnya kekeruhan kornea gitu, atau ada gangguan kelopak mata yang menutupin mata. Pokoknya apapun yang hambatan cahaya masuk ke dalam mata itu kita sebutnya dengan amblyopia deprivasi. Secara garis besar itu penyebabnya. Oke, nah kalau itu sebetulnya ada sangkut pautnya dengan gen atau keturunan gitu dok? Itu bisa, jadi bisa faktor resiko atau yang mempengaruhi juga bisa, ya genetik bisa, ada kelahiran prematur juga bisa, gitu seperti itu. Nah biasanya nih dok, itu lebih banyak terjangkit anak-anak atau dewasa dok? Ini paling banyak adalah anak-anak, gitu. Karena tapi kalau misalnya kita temukan amblyopia ini pada dewasa, pastinya itu dia adalah gangguan penglihatannya itu sudah didapat dari masa kanak-kanak, karena perkembangan penglihatan kita kan paling besarnya adalah pada masa anak-anak. Baik. Usia berapa tuh dok? Jadi kan tadi sebetulnya baru lahir juga bisa ya? Betul. Jadi perkembangan penglihatan sendiri harusnya untuk maturasi sendiri itu sampai kurang lebih 8-10 tahun itu dari lahir sampai sempurna maturasi atau perkembangan itu sampai 8-10 tahun. Tapi yang terbesar adalah pada saat kita masa di bawah 4 tahun, di bawah 5-4 tahun gitu. Jadi di situ yang paling penting banget saya golden time-nya lah gitu. Jadi kalau misalnya untuk deteksi dini juga yaitu sesegera mungkin. Jadi di usia 4 tahun harus lebih ekstra ini ya, pemberian vitamin dan lain-lain. Oke, kalau untuk deteksi misalnya ada deteksi yang penting kalau misalnya ada faktor resiko, misalnya keluarganya atau kedua orang tuanya ada gangguan penglihatan juga, atau ada keluarga yang ada riwayat amblyopia atau mata malas juga gitu, atau ada riwayat kelahiran prematur. Nah itu harus dideteksi lebih dini gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak-anak yang biasa nggak ada faktor resiko apa-apa ya, pada saat dia mulai sekolah sebaiknya sih diperiksa untuk ketajaman penglihatannya atau kesehatan matanya seperti itu, untuk mendeteksi adakah kelainan yang bisa menyebabkan mata malas atau tidak. Jadi bisa diperiksakan dulu tanpa keluhan dulu ya dok, ya diperiksakan matanya nih sehat atau enggak. Screening ya. Kembali lagi kalau mau periksa mata ke IMC Tangerang ya. Jangan lupa ya kalau mau lihat jadwalnya dokter di website kita sudah ada. Website nanti saya jelasin lagi ya. Betul, oke. Dok, kebetulan udah ada netizen nih dok yang mau nanya sama dokter dari Fania Rosari OPM. Kalau sudah usia 20 tahun ke atas, apa amblyopia bisa diberi treatment? Ya, jadi kalau misalnya kita temukan amblyopia pada saat udah usia dewasa, kita tetap treatment sesuai penyebab yang kita temukan. Jadi amblyopia ini adalah akhirnya dari gangguan penurunan penglihatan gitu. Penyebabnya apa dulu? Kita terapi atau treatment sesuai dari penyebabnya. Penyebabnya gangguan kacamata, kita berikan koreksi kacamata maksimal. Penyebabnya katarak tadi mungkin ya kita operasi kataraknya gitu. Penyebabnya mata juling ya kita juga terapi mata juling seperti itu. Jadi bisa, cuman
semakin terlambat dideteksi, yaitu keberhasilan kesuksesan terapinya juga semakin rendah. Tingkat keberhasilannya maksudnya Iya. berapa persen kalau Jadi, udah di usia 20 tahun lebih? Jadi kalau misalnya kita ketemunya deteksi ambliopianya lebih dini di bawah usia 5 tahun, itu ada satu jurnal penelitian dia bilang 72% akan berhasil. Gitu. Kalau misalnya semakin lebih besar lagi, Wajar usia atau udah dewasa sekolah ya? 6 sampai 10 tahun itu turun lagi gitu keberhasilannya. Kalau udah semakin dewasa lagi, usia 20 tahun misalnya, itu kan kematangan perkembangan penglihatannya sebenarnya udah lewat. Kalau kita treatment bisa, tapi tidak optimal seperti normal lagi gitu, karena kematangan perkembangan penglihatannya udah lewat umurnya gitu. Jadi artinya nanti pandangannya akan nggak sempurna yang ini ya? Iya, nggak seperti orang normal ya. Walaupun Cuman tetap kali dibantu dengan kacamata. tetap harus tetap kita ya. bantu ya semaksimalnya gitu, sekoreksi terbaiknya, karena daripada tidak diapa-apai, tidak dikoreksi apapun, itu kan lebih baik ya dibantu dengan bantuan kacamata misalnya. Oke. Sudah terjawab berarti ya. Itu sudah terjawab ya. Semakin siang semakin panas. Iya, semakin Iya panas. kan? Semakin Panas sekali ya. panas sekali sangat menggigil. Iya, panas sekali ya di sini ya. Ada apa lagi nih? Ada Ed Agus Taufikul. Bisa dipanggil Taufik, bisa dipanggil Agus. Iya, Atau bisa benar. panggil Tukul juga nih. Tukul, iya, betul. Agus Taufikul. Betul. Untuk mengetahui mata malas pada anak bagaimana ya dok? Untuk mengetahui anak saya ini sebetulnya gimana nih? Aman nggak nih? Aman nggak nih? Ya, oke. Kayak yang tadi saya bilang, kalau misalnya ada resiko atau faktor resiko kelahiran prematur, ada keluarga yang riwayat amblyopia atau riwayat kelainan kacamata juga, sebenarnya sih umur 3-4 tahun kalau anaknya misalnya udah bisa lihat gambar atau apa gitu, bisa diperiksakan. Udah diperiksakan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada keluhan apa-apa, boleh pada saat dia mulai sekolah kita deteksi penglihatan, gangguan penglihatannya gitu. Tapi misalnya kalau contoh ya, kalau misalnya ada keluhan di rumah kayak anaknya nontonnya TV-nya deket-deket Iya, gitu. betul, betul. Orang tuanya jangan deket-deket, misalnya dia bilang kayak gitu. Padahal ternyata anaknya memang nggak kelihatan gitu. Nah itu udah istilahnya bisa kita bilang ya red flag ya, harus diperiksa gitu. Ada gangguan nggak gitu? Kenapa dia nontonnya selalu terus? Ada indikasi di situ Iya, ya. ada indikasinya. Kadang-kadang orang tuh mungkin jangan terlalu dekat tak terusan matanya. Tapi memang Memang penglihatannya yang bermasalah ya. Makanya mending langsung periksa aja ya. Betul sekali. Harus ketahuan ya. Betul. Itu daripada kan terlambat Betul. babynya ya. Oke, baik. Wow. Udah ada lagi dong. Iya. Lanjut ya dok ya, pertanyaan Ed dari Marifka Wahyu. Cara deteksi sederhana gangguan mata anak di rumah gimana ya dok? Oke, ini yang simpel aja ya. Jadi kita bisa dengan hitung jari. Bisa. Nah, gimana coba dipraktekin ya? Jadi dalam lebih kurang bisa dari jarak 1 meter dulu, anaknya suruh melihat ini jari pipinya adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai nanti 6 meter. Nah 6 meter itu kurang lebih penglihatannya 20/200 sih itu ya, nanti kalau misalnya itu tergantung umur lagi sih sebenarnya gitu ya. Satu lagi yang harus diperhatikan ya, lihat aja kalau misalnya dia melihat yang jauh, misalnya dia ada memicingkan mata atau tidak kayak gitu, itu biasanya ada kelainan kacamata seperti itu. Kalau usia 1 tahun belum bisa dideteksi ya? Kalau 1 tahun kita bisa sebenarnya ada caranya, cara ada lagi lagi ya? cuman kalau untuk di rumah secara mandiri sih susah ya, biasanya anak yang sudah bisa ya udah cukup kooperatif sih. Ini mama bukan. Iya benar, mamanya benar ya, ini mamanya bukan ya, bapaknya Mama bukan. tadi kok bisa? Dok, berarti kalau misal mata malas itu sebenarnya bisa dibantu juga atau diobati dengan kacamata ya dok? Betul. Jadi kalau misalnya kelainan mata malasnya penyebabnya adalah memang gangguan kacamata atau kelainan refraksi, ya kita obatinnya harus dengan kacamata semaksimalnya seperti itu gitu. Dan perkembangan perkembangan si kacamatanya juga harus kita kontrol atau follow up beberapa bulan sekali gitu. Karena kan anak ini terus bertumbuh berkembang ya. Misalnya nanti ukurannya berubah lagi atau yang tadinya dia penglihatannya menurun dibantu kacamata ya bagus nih penglihatannya, terus berubah juga ukurannya, ya kita harus ganti lagi ukuran yang sesuai pada saat itu gitu. Jadi kalau misalnya nggak sesuai nanti dia nggak jelas lagi melihatnya.
Tapi kalau yang disebutkan tadi gangguan kacamata ini, apakah nanti akan seterusnya menggunakan kacamata? Iya. Atau nanti bakalan bisa lepas kacamata pada akhirnya? Belum tentu, belum tentu. Kalau misalnya anak-anak ditemukan sebelum usia 8-10 tahun itu dia hiperopia atau rambut jauh, tapi dengan kacamata plus kita koreksinya, biasanya dia nanti akan berkurang tuh pada saat dia udah lebih besar, akan berkurang, bisa normal seperti itu, karena memang anak-anak cenderung dia kondisi matanya itu hiperopia namanya. Tapi kalau misalnya kita temukan anak-anak udah minus atau miopia sebelum usia yang tadi, nah biasanya itu semakin besar akan semakin bertambah tuh kayak gitu. Oh gitu ya, jadi tergantung dari dia sendiri Iya, ya, betul. hal yang juga yang dirasakan itu ya. Oke, jadi masih tetap akan tergantung kacamata. Betul. Nah, makanya pentingnya kita Memeriksakan dini ya, lebih dini ya, lebih belum ada dini. keluhan, sebenarnya memang diperiksa mata harus ya dok ya sebenarnya dok. Iya, sebaiknya sih iya gitu, karena sebenarnya banyak di dunia sendiri sebenarnya kelainan refraksi adalah kelainan penglihatan terbanyak ya pada anak-anak usia sekolah kayak gitu. Jadi sebaiknya sih untuk anak usia sekolah ya harus di screening penglihatannya. Oke dok, sambil menunggu nih dok, nih ada saya mau nanya ya dok ya, boleh ya dok ya. Seperti apa sih dok misalnya pengobatan mata malas ini dok? Apakah memang harus yang tadi dokter bilang operasikah gitu? Paling fatalnya tuh sampai sebagaimana gitu dok cara pengobatannya? Ya tadi untuk terapinya sendiri kembali lagi ke penyebabnya. Yang pertama ya, kalau misalnya yang dioperasi misalnya kayak katarak tadi, kalau penyebabnya adalah deprivasi atau ada yang menghambat nih, yang menghambat cahaya yang masuk, katarak harus dioperasi, atau kekeruhan kornea itu bisa juga butuh operasi, bisa berat. Atau misalnya kelopak matanya jatuh, yang kita bisa sebut biasanya kalau bahasa kedokteran itu ptosis, itu bisa dilakukan operasi Oh, juga. matanya jatuh dok? Iya, jadi itu kelainan bawaan sih gitu. Jadi kelopak matanya jatuh menutup sebagian korneanya sehingga menghambat cahaya masuk ke dalam mata. Nah, kalau misalnya kacamata sih pertama kita lakukan koreksi kacamata dulu sampai yang terbaik yang bisa diterima sama anaknya. Lalu kalau misalnya nanti udah digunakan kacamata, bisa juga namanya ada oklusi atau patching. Oklusi itu adalah, jadi tadi amblyopia itu bisa sebelah bisa dua-dua mata ya. Kalau misalnya ada yang sebelah lebih dominan matanya, yang sebelahnya mata malas gitu ya. Nah, mata yang dominan ini kita tutup. Jadi mata yang malasnya tadi kita paksa untuk melihat gitu, dia yang bekerja gitu istilahnya. Di situ kita latih dia untuk perkembangan penglihatannya seperti itu dengan menggunakan kacamatanya tadi, sudah menggunakan kacamata tadi seperti itu. Nah itu juga dipantau ketat. Ditutup tuh sampai berapa lama tuh? Itu bisa 2-6 jam per hari. Oh, Ya, per hari. ada aturannya nanti. Berarti kan terapisnya itu ya, Betul. 2 jam sampai 6 jam per hari ya. Seperti itu. Kalau misalnya pas sudah sekolah tuh ribet ya. Iya, Iya. Lagi belajar 2 jam dulu, neranginnya gimana? Seperti itu memang susah. Iya, memang Memang mau nggak mau ya resiko ya. Patuhannya sih yang memang Patuhannya. agak susah. Iya Jadi, betul. Benar semangat ya. Nah itu kan tadi pengobatannya ya. Terus kalau misalkan pencegahannya nih supaya anak kita nggak kena mata Iya, malas nggak anak kena tuh itu, dok. gimana dok ya? Apakah memang dari lahir langsung disuntik vitamin? Harus periksa mata nih baru lahir. Iya. Gimana? Ya itu kembali lagi ke deteksi dini tadi ya. Jadi ya kalau misalnya sudah ada keluhan ya segera diperiksakan matanya. Kalau anak usia sekolah sebaiknya juga di screening penglihatannya ada gangguan kacamata atau enggak gitu. Misalnya ya sering-sering deh ngelihat anaknya, atau misalnya anaknya masih bayi atau balita ya dia bisa ngikutin benda enggak, bisa ngelihat atau memfiksasi wajah ibunya atau enggak kayak gitu. Jadi ya emang harus aware sih orang tuanya juga gitu. Harus dicek ya. Ya. Jadi masih ingat mama? Enggak. Gimana? Ini mamanya bukan. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih dari Tangis DJ, Marifkah Wahyu. Ini yang tadi yang nanya ya. Oke, pencegahan atau treatment apa yang mulai dilakukan untuk menghindari mata malas? Kalau ditempel timun dingin, ice gel seperti orang dewasa boleh nggak? Timun dingin? Timun dingin itu buat masker Iya, biasanya ya. Ini Marifkah Wahyu cewek-cewek ya, kok ngerti ya?
Oke, kalau misalnya pencegahan, Kamu boleh nggak? Gak, sorry. kalau pencegahan ya itu balik lagi, kita harus deteksi dini ya, sedini mungkin gitu. Jadi kalau misalnya ditemukan gangguan penglihatan pada orang dewasa juga ya sama gitu. Maksudnya kita harus segera mengetahui apakah ini ada mata malasnya atau enggak gitu. Daripada dibiarin lebih lama lagi ya lebih kemungkinan tidak optimal penglihatannya gitu kan. Nah, terus yang timun Oh dingin. iya, timun dingin ya dok. Ini sih sebenarnya nggak ada hubungannya. Atau es gel tuh yang kayak buat demam gitu. Iya, buat tidur kan biasanya ditaruh tuh di mata ya dok ya. Ya sebenarnya Iya, sih iya. nggak ada hubungannya sih ya dengan mata malas itu sendiri karena ya mata malas itu memang penyebabnya yang tadi udah saya sebutkan itu kayak lebih ke Mata panda ini Iya, kayaknya. iya, Mata mata panda panda. nih, mata panda nih. Boleh. Kalau misalkan begadang gitu kan. Boleh di pakai timun Buat dingin ya. relate, mata ini tuh ya kayaknya lebih ke mata panda. Betul. Kalau mata panda malas ada. Ada. Nah, dokter ini kan kita tahu nih, zaman sekarang tuh kan gadget yang benar-benar Iya, luar biasa gadget ya. luar biasa Sampai sekali. anak-anak sekarang tuh kayaknya tuh udah mengakar gitu, Betul. nggak bisa jauh-jauh dari gadget. Nah, itu apakah ngaruh juga ya sebetulnya kalau gadget? Jadi udah ngeliatin gadget terus tuh dok. ya jadi Lagi di lampu yang gelap gitu. Jadi kalau misalnya gadget itu atau pekerjaan melihat dekat yang terus menerus ya itu berpengaruh terhadap progresivitas miopia atau mata minus gitu. Makanya seperti itu ada sebuah penelitian bahwa anak-anak yang lebih banyak melihat dekat daripada anak-anak yang lebih banyak bermain di luar, dia itu lebih rentan untuk terkena miopia. Maksudnya perkembangan miopianya akan lebih bisa terjadi. Nah, jadi memang sebaiknya screen time pada anak itu harus diatur sedemikian rupa, jadi nggak boleh berlebihan ya seperti itu, karena ya itu tadi nanti akan berkembang menjadi mata minus. Oke. Nah, tapi kan sebagai orang tua kita juga nggak bisa ngelarang secara ini ya. Nah, ada aturan nggak sih itu kalau misalkan anak-anak untuk menggunakan gadget itu berapa lama sih? Kadang-kadang kan ada yang seharian tuh ya. Iya tuh dok. Ada yang wah dari subuh ketemu subuh itu menonton Dilarang itu nangis, nonton iya. Korea gitu ya Benar, subuh ya. Benar ya. Gimana dok? Sebetulnya batas normalnya tuh Kalau jam lihat setengah dekat, jam betul. sehari itu berapa kali gitu kayak minum obat? Ini ada rekomendasi juga dari IDAI sebenarnya. Kalau misalnya untuk screen time kalau bayi di bawah 1 tahun itu nggak boleh. Bayi di bawah satu Nggak tahun. boleh ya, nggak boleh. Oke. Kalau 1 sampai 3 tahun ya, kalau toddler itu kurang lebih 30 sampai 60 menit. 30 Setengah sampai 1 jam. Oke. Ya, itu. Kalau misalnya pra sekolah 3 sampai 5 tahun, itu maksimal adalah 1 jam atau 60 menit. Maksimal. Pra-sekolah. Ya. Tapi dengan catatan semua screen time harus didampingi sama orang tua ya. Iya benar-benar. Itu tuh per hari ya dok ya? Itu sehari. Nah kalau udah usia sekolah 6 sampai 9 10 tahun itu juga cuma adalah 90 menit. 1 jam setengah. 1 jam setengah. Yang udah anak SD kelas 1, Betul. kelas 2, kelas 3 ya. Nah terus lagian sekarang juga sekolah online ya. Iya, Nah, tahu nih, Iya. tahu sama Nah, yang jadi kacang betul. pemirsa. Jadi harus ya harus ada jeda-jedanya sih selama dia apa namanya Istirahat lah matanya ya. istirahat. Biasanya tuh setelah 20 menit diistirahatkan dulu, ngeliat jauh ya kurang lebih 20 detik gitu. Berarti peran orang tua juga Betul. sangat ini ya penting banget nih. Benar-benar itu keluar lewat lihat taman dulu gitu Betul. ya. Betul. Karena zaman sekarang tuh taman sepi kasihan gitu. Betul. Orang-orang pada di rumah terus. Gak boleh kan ya. Iya sih emang. Nggak boleh berkerumun, Iya, nggak, iya, Pak? lagi Iya. pandemi juga ya, kesel Iya. juga ya. Dok, untuk penyakit ini sendiri dok bisa gak sih menyebabkan komplikasi dok? Misalnya dari mata nih, nanti dia menyebar kemana atau Turun ke apa? hati gitu. Iya betul, yang mata turun ke hati kan yang tahu kan? Oke, jadi kalau amblyopia sendiri komplikasi dia sebenarnya sudah merupakan komplikasi gitu dari gangguan penglihatan lainnya ya gitu. Jadi istilahnya dia sendiri udah akhir dari gangguan penglihatan lainnya nih gitu. Jadi komplikasi yang disebabkan sama dia lagi sih udah amblyopia ini itu nggak ada sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya pada saat terapi bisa ada komplikasi lain. Misal, jadi kalau misalnya yang tadi saya sebut tuh oklusi, patching, yang tutup tuh mata dominannya, mata yang malasnya disuruh melihat.
Terus kelamaan nih menutup mata yang dominannya, mata dominannya bisa jadi mata malas juga, seperti itu. Jadi makanya di situ ketat aturannya harus benar-benar patuh seperti itu. Kadang-kadang kalau kita kelamaan nutup mata jadi kayak burung gitu sih ya. Apalagi kalau ditutup berjam-jam sih ya. Ya juga ya.